Selamat sore Bu, selamat sore Kak, selamat sore Bang. Perkenalkan nama saya Febrina Elsari Jombi dengan NIM 11323060 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS PBD. Untuk soal yang pertama, cross join merupakan join yang merupakan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel yang dikenal sebagai jawaban yang benar adalah Cartesian product. Dikarenakan cross join menghasilkan Cartesian produk dari dua tabel, yaitu setiap baris dari tabel pertama yang digabungkan dengan setiap baris dari tabel kedua. Kemudian untuk soal kedua, sebelum membuat tabel kita pertama membuat database-nya terlebih dahulu. Untuk membuat tabel kita menggunakan perintah berikut. Kemudian kita memasukkan value dari tabel cabang BNI. Untuk melihat tabel cabang BNI sudah terbentuk dan value-nya sudah ada, maka kita menggunakan perintah select all from cabang BNI. Outputnya sudah sama seperti soal, berarti perintahnya sudah. Kemudian kita meng-create tabel untuk cabang BNI baru. Kemudian kita menggunakan insert into untuk memasukkan value dari cabang BNI baru. Sama seperti yang tadi, untuk melihat apakah sudah berjalan dengan bagus, kita menggunakan perintah select all from cabang BNI baru. Untuk soal yang kedua, sintaks yang diperlukan untuk menggabungkan semua lokasi dari kedua tabel sehingga seperti di bawah ini adalah untuk soal nomor 2 kita menggunakan perintah select lokasi from cabang BNI union select lokasi from cabang BNI baru. Yang jika kita jalankan akan menghasilkan output seperti berikut. Union di sini berfungsi untuk menggabungkan hasil dari kolom lokasi dalam tabel cabang BNI dan cabang BNI baru, sehingga hasilnya adalah daftar semua lokasi dari kedua tabel tersebut tanpa adanya duplikasi. Kemudian untuk soal nomor 3, jika kita ingin memindahkan cabang BNI ID dengan nomor BNI 001 dan lokasi Jakarta yang datanya pada row 1 ke sebuah tabel dengan nama cabang BNI baru, maka sintaks yang perlu kita gunakan adalah insert into cabang BNI baru, select all from cabang BNI, where cabang BNI ID in BNI 001 dan lokasi Jakarta. Pertama kita menjalankan sintaks tersebut, kemudian menjalankan select all from cabang BNI, where cabang BNI ID in BNI 001 Jakarta. Perintah SQL ini mengambil semua data yang ada pada cabang BNI, di mana cabang BNI ID adalah BNI 001, dan lokasinya adalah Jakarta, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam cabang BNI baru, sehingga hasil yang keluar akan seperti berikut. Kemudian untuk soal nomor 4, dari tabel cabang BNI berikut ini akan dibawa lokasi pada cabang BNI 01 menjadi Kalimantan, maka sintaks yang diperlukan adalah seperti berikut. Update cabang BNI baru, set lokasi sama dengan Kalimantan, where cabang BNI ID sama dengan BNI 001. Jika kita jalankan, data di BNI 001 yang tadinya Jakarta akan berubah menjadi Kalimantan. Sintaks ini digunakan untuk memperbarui data dalam tabel cabang BNI baru. Secara spesifiknya, perintah ini mengubah nilai kolom lokasi menjadi Kalimantan untuk garis yang memiliki cabang BNI ID yang sama dengan BNI 001. Kemudian untuk soal nomor 5, sintaks yang diperlukan untuk membuat hasil berikut adalah select lokasi from cabang BNI except select lokasi from cabang BNI. Jika kita jalankan, maka outputnya akan seperti berikut. Perintah SQL ini adalah mengambil data dari data lokasi dari cabang BNI baru, terkecuali yang ada di cabang BNI. Kemudian untuk soal nomor 6, dari tabel cabang BNI berikut ini, sintaks yang benar di sini adalah 1 dan 4, 1 dan 5. Berikut adalah perintah SQL-nya. Untuk perintah yang benar pertama adalah select cabang BNI ID, lokasi from cabang BNI baru, where cabang BNI ID lebih besar dari BNI 001. Jika kita jalankan, outputnya akan menghasilkan seperti berikut. Di mana perintah ini adalah memilih cabang BNI ID, lokasi dari cabang BNI baru, di mana cabang BNI ID-nya harus lebih besar dari BNI 001. Untuk perintah kedua, yaitu select cabang BNI ID, lokasi from cabang BNI baru, where cabang BNI ID lebih besar sama dengan BNI 004. Perintah ini mengambil data dari cabang BNI baru, data yang diambil adalah cabang BNI ID dan lokasi, yang dimana cabang BNI ID-nya harus lebih besar atau sama dengan BNI 004. Berikut adalah outputnya. Kemudian untuk soal nomor 7, jika terdapat adanya ketergantungan antara non-key atribut, maka tabel harus dipecah merupakan syarat normalisasi. Jawabannya adalah
eee, 3NF. Berikut adalah penjelasannya. 3NF mengharuskan tabel sudah berada dalam 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non-key dan kunci primer. Ini berarti bahwa setiap non-key atribut harus bergantung langsung pada kunci primer dan bukan pada atribut non-key lainnya. Pernyataan yang disebutkan dalam pertanyaan ini sangat terkait dengan syarat untuk mencapai 3NF di dalam tabel, yang harus dipecah jika ada ketergantungan transitif antara non-key atribut. Kemudian untuk soal nomor 8, jawaban untuk soal nomor 8 adalah 1 dan 2, di mana normalisasi basis data penting dilakukan untuk menghindari kesalahan penghapusan data yang masih dibutuhkan ketika data lain dihapus. Yang kemudian, untuk meminimalisasi ketidakkonsistenan data ketika dilakukan modifikasi pada basis data atau update anomalize. Kemudian untuk soal nomor 9, perhatikan gambar 1, relasi antara student dan age ratio berikutnya tidak normal. Tidak normal karena pada tabel ini, eee, laboratorium 1, laboratorium 2, laboratorium 3, merupakan kelompok yang sama, namun di sini dilakukan perulangan sehingga, tabel ini tidak normal. Kemudian untuk soal nomor 10, kunci yang sebuah relasi memenuhi 2NF apabila jawaban yang benar adalah 1 dan 4, di mana, untuk, memenuhi 2NF tentunya relasinya harus sudah memenuhi 1 NF terlebih dahulu. Eee, sudah memenuhi 1 NF terlebih dahulu, kemudian, se se semua atribut kolom setiap atribut non-primer harus sepenuhnya bergantung pada kunci primer, bukan hanya pada sebagian dari kunci primer atau partial dependency. Yang ini berarti bahwa jika kunci primer adalah komposit atau terdiri dari lebih dari satu kolom, setiap kolom non-primer harus bergantung pada seluruh kombinasi kunci primer, bukan hanya pada sebagian dari kolom tersebut. Kemudian untuk soal nomor 11, relasi ini tidak memenuhi vendor order dengan atribut dan data masing-masing sebagai berikut. Relasi ini tidak memenuhi 2NF karena, di sini, vendor name, vendor name vendor name bergantung pada composite key, hanya bergantung pada composite key vendor number di sini dan, quantity supplied hanya bergantung, composite, kepada order number saja. Jadi jawaban yang benar adalah, mmm, jawaban yang benar adalah jawaban yang benar di sini adalah 3 dan 4. Untuk soal nomor 12, sebuah relasi memenuhi 3NF apabila pernyataan yang benar adalah pernyataan yang benar di sini adalah 1 dan 2. Di mana syarat 3NF adalah, sudah memenuhi 2NF, atribut bukan atributnya atribut yang bukan kunci tidak saling bergantung satu dengan yang lainnya atau tidak ada ketergantungan transitif. Namun dalam 3NF atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lainnya. Semua atribut non kunci harus bergantung langsung pada kunci primer. Kemudian pada soal nomor 13, relasi dengan skema berikut. Pada soal ini, jawaban yang benar adalah B. Atribut yang bukan kunci yaitu nama fakultas bergantung kepada atribut kode fakultas. Alasannya dalam 3NF atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lainnya. Semua atribut non kunci harus bergantung langsung pada kunci primer karena di sini nama fakultas bergantung pada kode fakultas yang bukan kunci utama. Ini berarti ada ketergantungan transitif yang melanggar 3NF. Kemudian untuk soal nomor 14, eee, ketika kita memilih select all from dosen, ini kita akan membuat tabel dari dosen. Kemudian memasukkan value-nya. Sini data yang ada pada data di sini sudah sama dengan soal. Sehingga jika kita memilih select all from dosen where need like, pesan 1, maka output-nya akan menghasilkan, semua data dosen yang memiliki NIP yang diakhiri dengan angka 1, sehingga jawaban yang benar adalah B. Untuk soal 15, jika tabel dosen pada soal 14 memiliki relasi dengan tabel cluster seperti pada gambar 7 berikut, maka sintaks SQL berikut yang akan memasukkan data dosen dengan atribut NIP nama cluster name yang berada pada cluster name SQS Software Quality Assurance adalah jawaban yang benar adalah C, yaitu select NIP nama cluster name from dosen inner join cluster on cluster ID sama dengan dosen cluster ID where cluster name sama dengan SQS Software Quality Assurance yang di mana di sini mengambil data NIP nama cluster name dari tabel dosen yang di inner join dengan, tabel cluster di mana, tabel cluster ID dan cluster ID dari tabel cluster dan cluster ID dari tabel dosen, sama di mana cluster name-nya adalah SQA atau Software Quality Assurance. Sekian hasil presentasi saya, Bu. Sekian dan terima kasih.